Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu ada menopang kita, sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita di tengah berbagai macam pergumulan hidup. Saudara, kita bersyukur kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari saat ini sebelum kita akan melakukan aktivitas kita atau akan melanjutkan aktivitas kita, saya ingin mengajak kita untuk memberi diri, belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang akan menopang, yang akan menolong kita untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Sungguh besar Tuhan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Pakai momen ini sekali lagi untuk membentuk hati kami, agar hati kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yunus pasal yang ketiga. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah saudara, kegagalan atau kesalahan di masa lalu dapat saja menghambat kita untuk maju dan berkarya. Kadang kita masih dihantui dengan perasaan ketidaklayakan karena kegagalan kita. Apakah saya masih pantas atau tidak? Ada rasa bersalah yang mungkin mengganjal di dalam hati kita, di mana semuanya itu menghalangi kita untuk apa? Untuk berkarya bagi Tuhan, untuk merespons panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara, iblis bisa saja menggunakan itu untuk menjauhkan kita atau membuat kita tumpul di hadapan Tuhan. Kita enggan, kita tidak mau untuk dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Karena apa? Karena beban masa lalu kita. Kita terus-menerus dihantui akan pengalaman-pengalaman buruk, kegagalan kita di masa lalu. Tapi mari saudara belajar dari Yunus. Saudara, Yunus bukankah seorang nabi yang boleh dikatakan gagal? Kenapa saya mengatakan begitu saudara? Perhatikan saudara, apa yang menjadi tugas utama dari seorang nabi? Tugas utama dari seorang nabi adalah bagaimana dia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman yang Tuhan sampaikan kepada dirinya pertama-tama, kepada umatnya atau kepada kaum lain. Nah, sedangkan Yunus, saudara, kita melihat ketika Tuhan mengutus dia untuk ke Niniwe untuk memberitakan bahwa kalau bangsa Niniwe tidak segera bertobat, bangsa ini akan mendapat hukuman dari Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus menolak. Yunus enggan untuk mentaati perintah Tuhan tersebut. Bahkan Yunus mengambil sikap untuk melarikan diri, berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Bukankah itu adalah cerminan bagaimana Yunus adalah seorang nabi yang gagal? Tapi karena anugerah Tuhan, saudara, Tuhan memproses hidup Yunus, sehingga akhirnya Yunus kembali ke dalam jalan panggilannya. Ia pada akhirnya pergi ke Niniwe untuk memberitakan berita pertobatan itu kepada bangsa Niniwe. Tapi saudara, tidak berhenti sampai di sana. Kita juga melihat di akhir dari kitab Yunus. Saudara, kitab Yunus ditutup dengan sebuah nada yang tidak mengenakkan. Kenapa? Karena ditutup dengan sebuah hal yang menunjukkan Yunus marah kepada Allah. Wah saudara, sebuah hal yang saya rasa menjadi cerminan yang kedua bagaimana kegagalan Yunus sebagai nabi di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi saudara, kita mau belajar dari bagian ini. Kita mau melihat bagaimana hatinya Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membuang Yunus dari hadapannya.
Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkan Yunus. Ia terus ada bersama dengan Yunus. Ia memproses hatinya. Ia tetap memakai Yunus meskipun ia sudah gagal. Ia punya beban masa lalu. Ia pernah meninggalkan panggilan Tuhan. Tapi Allah tidak pernah membuang Yunus. Allah tetap memberikan kesempatan kepada Yunus untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat hatinya Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap umatnya. Meskipun umat berkali-kali gagal. Meskipun kita berulang kali memberontak. Berulang kali berusaha menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan terus mendekatkan diri dengan kita. Tuhan terus mencari kita. Tuhan terus bekerja di dalam hati dan hidup kita. Ia menantikan kita. Ia mau kita. Saudara, mari kita belajar dari hal ini. Mari kita belajar untuk melihat hati Tuhan. Hati yang sungguh tulus menantikan kita untuk dekat dengannya. Tidak peduli seberapa parah, seberapa buruk, seberapa jauh kita sudah gagal di hadapan Tuhan. Tuhan masih mau menerima kita. Tuhan bahkan mau menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang baru di hadapannya. Bukankah karya Kristus di atas kayu salib itu membuktikan bagi kita? Kita yang hina dijadikannya mulia. Kita yang harusnya dimurka, tetapi kita dipermuliakan. Kita bahkan diberikan satu kesempatan untuk punya hidup kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara, sungguh besar anugerah Tuhan. Jangan biarkan anugerah Tuhan ini lalu daripada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kita, di kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang selalu mau menerima kami apa adanya. Tuhan, tolong kami. Bentuk hati kami, bentuk hidup kami, agar hidup kami makin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.